berduka cita. Satu Markus. Boleh nantinya kalian buka. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, kan Tuhan Yesus itu meninggal, namun di hari yang ketiga dia telah bangkit. Sudah, ciao. Jaringan Dia telah bangkit ke surga. Dia ngomongnya putus-putus ini. Dia putus jaringannya mungkin. Tuhan kami kan Hilang suaranya. hidup kembali itu. Nah, sekarang yang menjadikan itu sebenarnya Muhammad itu kan mati. Terus di dalam Al-Quran kalian kan tidak menceritakan tentang Muhammad itu hidup lagi. Kan sebenarnya yang menyedihkan itu sebenarnya di Al-Quran yang tidak menceritakan Muhammad itu hidup kembali. Kan dia mati saja sudah itu. Berbeda kalau Yesus, dia telah mati, namun di hari ketiga dia akan bangkit. Kan begitu. Oke, pelan-pelan kita ya. Yang pertama, kau katakan bahwasanya Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, saya pastikan adik kau nggak ada datanya itu. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian, tidak ada. Tapi Tuhan dalam kondisi mayat ada. Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3. Kalian diperintahkan untuk memberitakan kematian Tuhan ada. Korintus 11 nomor 25. Tapi Tuhan bangkit dari kematian itu hanya doktrin dan dogma belaka. Yang kedua, saya katakan di dalam Al-Quran tidak ada diceritakan tentang bangkitnya Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah rusaknya cara berpikirmu. Berarti kau nggak tahu apa itu Quran. Al-Quran itu bukan cerita biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah. Jangan kau paksakan ya kitabmu yang tidak pantas dikatakan wahyu karena menceritakan tentang kisah-kisah orang pada masa itu dan pada masa lampau selaras dengan Al-Quran. Kalau dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW kau ingkari kenabiannya, berarti kau juga harus ingkari kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Kau juga harus ingkari kenabian dari Ibrahim alaihissalam. Saya tanya sama kamu, di antara seluruh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, adakah nabi dan rasul yang bangkit dari kematian? Tahu. Inilah kalau diskusi nggak pakai data, bolak-balik nengok Google. Tahu. Di antara para capek lah diskusi. Di antara selain dari Nabi Muhammad SAW, adakah di antara nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang bangkit dari kematian? Ada, Tuhan Yesus. Berarti Tuhan kau nabi. Hah? Berarti kau nyembah nabi. Ciao. Bapak kan tidak paham bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tritunggal. Dia itu sebagai Allah, dia itu sebagai manusia. Ya, halo. Iya, tadi saya tanya ke kamu, selain dari Nabi Muhammad SAW, adakah Nabi dan Rasul yang bangkit dari kematian? Apakah hanya Nabi Muhammad SAW juga yang bangkit dari kematian? Yang tidak bangkit dari kematian? Hah? Tuhan Yesus bangkit. Berarti Tuhan Yesus itu Nabi. Bapak kan saya bilang begini, Bapak kan tidak paham. Di dalam ajaran kami ada yang namanya Tritunggal. Dia itu sebagai Jangan bawa ajaranmu. Di mana Yesus ngajarin Tritunggal? Kasih ayatnya, di mana Yesus ngajarin Tritunggal? Kan yang kita bahas ini kan tentang kalian mencemoohkan bilang kalau Tuhan Yesus itu katakanlah kalian berduka. Namun yang saya sampaikan di sini adalah memang kami sebagai orang Kristen saat ini sedang berduka. Tapi yang menjadi kebanggaan kami adalah di hari yang ketiga dia itu akan bangkit.
Mana datanya, Cau? Kasih Bapak satu ayat di Bibel di mana dituliskan Tuhan bangkit dari kematian. Kalau ada ayatnya, saat ini juga kupotong rambut kawanku si gondrong jadi cepak. Kupotong. Mana ayatnya Tuhan bangkit dari kematian? Mana? Karena berdasarkan kitab Lukas dan juga kitab Yohanes, yang jadi mayat itu Tuhan. Kalau bangkit berarti Tuhan yang bangkit. Jangan yang mayat Tuhan, yang bangkit manusia. Enggak aja. Modal cerita bangkit dari kematian jadi Tuhan. Berarti Gak Bapak ada orang yang bangkit dari kematian jadi Tuhan. Jadi hantu ada. ya, Bapak kan tidak paham dengan Ini anak-anak santri nih. Ini anak-anak santri nih. Ini kode tua kita buktikan nih. Ini anak santri nih. Ini anak-anak santri nih. Ini nama kamu siapa nih? Kuat, siapa namamu? Amar. Kamu percaya nggak kalau Tuhan mati? Hah? Kuat suaranya. Percaya nggak kalau Tuhan mati? Percaya nggak kalau Tuhan mati? Namamu siapa? Siapa? Nah, kita ada Aldab. Nggak percaya nggak kalau Tuhan mati? Enggak. Ini namamu siapa? Rosid. Rosid percaya nggak kalau Tuhan mati? Nggak percaya kan? Nih, nama kamu siapa? Rehan. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu dikatakan mati? Enggak. Ini nama kamu siapa? Bayu. Kamu percaya nggak, Bayu, kalau ada anak-anak mengatakan kepadamu Tuhan itu mati? Nah, sekarang kita tanya alasannya. Kenapa kamu tidak percaya kalau dikatakan Tuhan itu meninggal? Karena? Kenapa? Kenapa menurutmu? Apa? Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena? Coba, saya bisa jawab. Kenapa ketika tak mungkin mutu Tuhan itu meninggal? Karena? Nah, kenapa? Karena dia yang menciptakan manusia. Gak ada yang percaya ketika informasi mengatakan Tuhan itu meninggal. Kalian bisa terima nggak informasi? Untuk menebus dosamu, mengampuni dosamu, Tuhan itu harus mati. Percaya nggak? Nah, nggak percaya kan? Percaya nggak Tuhan itu harus mati untuk menebus dosamu? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Anak-anak aja nggak ada yang percaya. Masa mau kalian kalah sama anak-anak ini, coba lah. Gak masuk akal ceritamu, Cau. Makanya Bible kau tak pernah mengatakan Tuhan bangkit dari kematian. Gak malu kau sama anak-anak ini? Gak malu? Nanti jadi kamu pondok yang di sini. Gimana, Cau? begini saja, menurut saya itu kan dalih-dalih kalian. Jelas yang menjadi patokan kami adalah Bible itu. 1 Timotius 6 nomor 16. Kau baca itu, bantah lagi Bible. Baca itu 1 Timotius 6 nomor 5 nomor 16. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut. Cuman kau jubul, Bibelmu pun kau bantah. 1 Timotius 6 nomor 16 jelas dikatakan Tuhan itulah yang tidak dijangka, gak bisa dijangkau oleh maut. Karena dia tidak mungkin dijangkau oleh maut, jangankan metong selama 3 hari, 1 detik pun tidak. Maka muncul sebuah pertanyaan besar, siapa yang kalian rayakan kematiannya? Kalau kau anggap data yang kau sampaikan ini omon-omon, baca itu. Baca, silakan, aku kasih kau kesempatan baca. 1 Timotius 6 nomor 16, baca itu. Tapi kau nanti berkata, itu kan kemanusiaannya. Kapan pula Tuhan dalam Bible mengatakan punya kemanusiaan, punya ketuhanan, punya roh-rohan? Kapan? Kapan Tuhan mengaku-ngaku punya ketuhanan, punya kemanusiaan, punya roh-rohan? Kalau kau nggak mau baca, aku bacain
ini ya, 1 Timotius 6 nomor 16 Adinda. Tengok nih. 1 Timotius 6 nomor 16. Dengar nih Adinda. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bukan yang digantung dan disalib ya. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dianya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagi dia hormat dan kuasa yang kekal. Sementara hari ini kau percaya Tuhanmu dalam kondisi dihinakan. Dia dipukul, dia diludahi, dia ditombak, pakaiannya dilucuti. Sementara Timotius mengatakan, ya, segala hormat bagi dia. Di mana ketika Yesus dalam kondisi seperti itu kau bilang itu Tuhanmu? Sekarang jadi PR-mu, silakan bantah Bibelmu. Silakan jauh bantah Bibelmu, gak usah malu-malu. Karena kami pun tahu, gak ada kalian yang percaya Bibel, bantah aja Bibelmu, silakan. Dalam hal ini saya memang tidak membantah Bible saya, Pak. Namun terima kasih karena sudah menjelaskan di dalam kitab itu. Nah, itu benar adanya bahwa Allah kami itu memang hidup. Secara manusia dia memang meninggal, tetapi dia telah dibangkitkan kembali. Di mana dalam Bible dikatakan secara manusia Allah meninggal? Di mana? Di mana tertulis dalam Bible? Kalau ada, aku potong rambut kawanku si gondrong sekarang juga. Mana? Potonglah. Hah? Potonglah. Ya mana datanya? Makanya kalian ketika berbicara tentang iman kalian, kalian bantah Bibel kalian. Kalian utamakan doktrin dan dogma yang ada dalam kepala kalian. Makanya aku bilang kau ini masih oten karena kau nggak baca Bibel. Kalau kau baca Bibel, dua hal yang akan terjadi. Kau akan jadi ateis atau kau akan jadi Islam. Gak ada dalam Bible dikatakan, bahkan Bapa yang telah mengutus Yesus tak pernah berkata, secara kemanusiaan Allah akan meninggal. Gak ada. Yesus pun gak pernah berkata, aku akan metong di kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Gak ada. Ketika Matius 3 nomor 17 kan berkata, inilah anakku yang kukasihnya kepada aku berkenan. Dikorelasikan dengan Matius 7 nomor 21. Orang-orang yang sampai kepada kerajaan Allah adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Bahkan Bapak sendiri gak pernah berkehendak mengatakan, Yesus ini diturunkan ke dunia untuk menebus dosamu dengan mati di kayu salib. Gak ada. Izin, Bang Faruk izin. Bang Chow 175. Tombol kaburnya di sebelah kanan di atas, Bang, yang paling pojok tuh yang X. Di atas, Bang, ya, yang sebelah kanan paling pojok itu yang X. Mungkin dia nggak tahu, Bang Bejo, cara kaburnya gimana, dia nggak tahu mungkin. Nah, iya, Bang Chow, sebelah kanan ya, Bang, yang pojok di atas itu, Bang, kalau mau kabur, Bang. Nah, kan pinter dia kan. Udah tahu dia jadinya, Bang, dia dikasih kabur tahu, beneran dia, Bang. Dibilangnya pula kita yang Bang Faruk kabur beneran dia. Bener kan gue bilang, nggak tahu dia, sudah aku kasih tahu kabur dia. Iya, nggak baca Bible-nya dengan paham. Dia bilang kita berdalih pula katanya tadi dengan bertanya sama anak kecil ya ngerti ya kan. Mudah ngajarnya. Kalian adik-adik Kristen, kalau malas kalian baca Bibel, kalian dengarlah cakap Babang Faruk. Babang Faruk pernah mendedikasikan waktuku bertahun-tahun lamanya baca Bibel. Ya kan? Kalian tanya ke aku ketika kami apologet ini menyampaikan kepada kalian nggak perlu cari-cari lagi, catat datanya. Kalau malas, kalau membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu malas.
Si Pak bilang 1 Timotius 6 nomor 16, aku baca dulu. Udah, setelah itu kau korelasikan dengan perkataan Yesus yang dalam Yohanes 5 nomor 37. Kau korelasikan lagi dengan Markus 12 nomor 29. Kau korelasikan lagi yang tertulis dalam kitab Kejadian 1. Itu kau korelasikan, benar ternyata. Tuhan itu tidak mungkin turun ke dunia. Tuhan itu memang tidak bisa dijangkau oleh kematian. Ya jangankan kematian, Tuhan itu tidak bisa takluk pada kehendak makhluk. Tuhan tidak pada kehendak makhluk, tapi makhluklah yang takluk pada kehendak Tuhan. Siapa yang berkata begitu? Yesus sendiri dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan diriku sendiri. Yesus aja menyatakan dirinya takluk atas kehendak dari Tuhan. Begitu juga doa dia di dalam mana Faruk? Matius 26 nomor 39. Biarlah cawan ini berlalu padaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, kata dia. Lebih hebat kalian daripada Yesus. Itu dalam itu loh. Matius 26 nomor 39 itu, kalau kalian baca, dulu aku membaca itu aja ukuran waktu itu netes air mata. Lalu daripada aku tetapi janganlah kehendakku yang terjadi yang jadi, dan biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah kisah sesaat sebelum dia ditangkap sama tentara Romawi. Pada saat itu murid-muridnya di bawah. Dia pergi ke sana sendirian berdoa dia sepanjang malam itu tadi. Sebenarnya ketika memang benar apa yang dikatakan Bapak dalam Matius 3 nomor 17, anak yang dikasihinya ya seharusnya itu diselamatkan. Dia harusnya diselamatkan sesuai dengan tertulis dalam kitab Amsal bahwasanya orang fasik menggantikan orang benar. Dia kan orang benar, nggak mungkin dia yang disalibkan, nggak mungkin dia yang dicelakai, tapi orang fasik digantikan atas kondisi itu. Bang Faruk, aku izin ya, teman-teman. Aku izin sholat Jumat dulu ya, nanti gabung lagi ya habis Jumat. Ya sama, Bang. Ini pun bentar lagi juga. Oke. Oke, kita sapa dulu ya. Mana tahu ada yang muslim, ada yang mau disampaikan ini. Om Abu, selamat bergabung Om Abu. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Hanya mengucapkan salam dari Aceh untuk saudara-saudara kita yang ada di Komang. Masya Allah, salam hormat buat saudara di Aceh, kota sejuta ulama. Mana tahu Bang Faruk nanti ada ke Aceh Timur. Rumah saya pas di pinggir kuburan Sultan Alaiddin Shah. Masya Allah. Kalau Bang Faruk kemarin boleh di ituin Bang. Insya Allah Bang, Insya Allah. Ada rezeki, ada lapangan waktu Insya Allah. Kerajaan Islam pertama Asia Tenggara Bang di Perlak. Rumah saya pas di samping kuburan beliau Sultan Alaiddin Shah. Ya siap. Oke Bang, salam sehat selalu Bang. Pantang Salam. mundur Bang. Hajar terus itu si Oten tuh Bang. Insya Allah Bang. Oke Bang, salam semua sama-sama kawan yang ada di Komal dengan lafal yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Salman Al-Farizi ya, Al-Farizi. Ya, Al-Farizi. Salman Al-Farizi, selamat bergabung. Salman. Oke, kita padakan di sini dulu lah teman-teman ya. Bang Faruk pun mau sholat Jumat dulu teman-teman. Iya. Matikan aja Bang Faruk. Ya, hatinya pun sudah datang ya. Kata Bang Faruk mohon maaf pada ampun buat teman-teman yang berkontribusi atas kesalahan ini baik tetap layar maupun menambahkan belajar ulang kali. Semoga Allah mencatat apa yang kalian berikan merupakan Jumat berkah pada hari ini. Ya, kita gunakan akalmu adik-adik ya, tidak akan mungkin Tuhan itu mati.
Karena apa? Karena Tuhan itu tidak akan mampu dijangkau oleh kematian, bahkan maut itu sendiri. Tak akan mungkin Tuhan ditetapkan kematian oleh makhluk, karena Tuhan yang menetapkan kematian adalah makhluk. Tak mungkin Tuhan itu diadili oleh makhluk, karena Allah lah, Tuhan lah yang mengadili makhluk. Tak mungkin Tuhan makhluk ya, tidak mungkin makhluk ya menerapkan kehendaknya terhadap Tuhan, tapi Tuhan lah yang menerapkan kehendaknya terhadap makhluk. Sadarlah kalian dengan cerita-cerita yang halu. Itu tidak akan, karena apa yang kalian imani itu sesuatu yang mustahil. Tuhan mati adalah dongeng sepanjang masa yang bisa merusak akal peradaban manusia itu sendiri. Sampai di sini dulu. Ya, sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Ya, sebentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebelum ada coba. Islam PD sebelum gitu deh. ada Islam Coba. sebelum ada Islam sebelum ada Islam sebelum Iyalah, ada Bang Islam Syair, aku izin dulu sebelum jam ada 12, Islam aku sebelum sholat ada dulu. Islam Cari sebelum datanya ada nanti, Pak Islam Taufik sama Duran. Ini sebelum PR ada bagi Islam kalian. sebelum ada Islam kita mengenal bahwa Aku tinggal dulu, Bang itu Syair, adalah ya. generic name. Kita Iyalah, thank mengenal you. Allah adalah generic name. Sebelum ada Islam kita mengenal Allah itu adalah generic name, dipakai oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, dan juga orang-orang Zoroaster yang menyebut sebagai gelar sesembahan. Nah, tetapi pada zaman Islam, setelah Islam, Mana tanya, Pak Islam Taufik? mengklaim, Ini aku dari Islam kekristenan, mengklaim, ya. Islam mengklaim, Islam mengklaim, Islam Data, mengklaim, data, Islam jangan pakai mengklaim, rudah ini. Islam mengklaim, Islam Ini yang mengklaim, nama. Islam mengklaim, Islam mengklaim bahwa itu adalah Loh, nama, ini Bible, itu bukan adalah Islam. nama, Ya. itu Islam mengklaim bahwa itu adalah Aduh, nama, ini ya. nama pribadi. Sekarang begini ya, begini saya jelaskan. Bukan Islam ini, Pak Taufik. Ini ya. Host, tolong saya minta moderator host. Saya minta moderator host. Ngamuk, Pak Ya. Taufik. Saya jelaskan. Jangan dijelaskan, Sebelum pakai ada data, Pak Islam, Taufik. Iya, iya. sebelum ada Islam. Ya udah aku tampilkan Data. datanya. Nih, aku tampilin datanya bentar. Beres. Atis, ya. Gini saya Ya. jelaskan. Ya, saya Nama jelaskan. Tuhan. Saya jelaskan. LDS, saya Nama jelaskan. pertama Saya jelaskan. Tuhan. Host, saya minta moderator, host. Saya minta moderator, host. Hostnya nggak monitor nih Pak Tosya, Pak. Ya, Ini kayak begini. gimana? Tolong dibantu untuk Yalah, mute dia bikin dulu. dulu, Saya apa, jelaskan. Saya Privat, jelaskan. Duran. Tolong Nanti dibantu kita untuk sambung mute lagi ya. dulu. Tolong Udah dibantu jam untuk 12. mute dulu. Tolong dibantu untuk mute dulu ya. Begini, saya jelaskan. Sebelum ada Islam, ya, semua agama itu bahkan di Arab dan di Zoroaster itu menyebut Allah sebagai gelar. Ya, lalu pada zaman Islam mengklaim bahwa Allah itu Data, Pak adalah Taufik, nama, bukan bahwa pakai Allah itu rudah, adalah mana bahwa datanya? Allah adalah nama, bahwa Allah adalah Allah nama, itu adalah ya, bahwa Allah general adalah name. nama, Coba, mana bahwa datanya? Allah adalah nama, bahwa Allah adalah nama, ya, itu pada zaman Islam begini penjelasannya. Ya, tolong host, Kualitas Kristen saya- gini lah kalau diskusi. moderator, Ampun, gitu. tolong moderator ya di mute ya, tolong gini. Jadi gini, sebelum ada Islam kita mengenal ada kecap.